Halo geng kepo, jumpa lagi di channel Yoga Kepoin. Ngebahas sesuatu karena kepengen tahu. Kali ini saya bersama dengan Mas Dika, seperti biasa, pemilik dari channel Hazel Adventure. Dan tentunya dengan bintang tamu yang spesial, yaitu Mas Robert. Halo, halo. Pemilik dari channel Beta Office, tokonya juga, IG-nya juga. Pokoknya udah rame lah. Teman-teman kalau mau lihat video-video tentang cupang, tentang gimana ternak, nah itu bisa langsung subscribe di Beta Office ya. Nah ini kita lagi ada di pameran ya Mas Robert ya. Betul, pameran. Di tengah-tengah pameran ini Mas Robert menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol sama kita nih. Nah langsung aja Mas. Jadi saya pribadi nih punya rasa penasaran yang tinggi sama Mas Robert. Siap. Yang pertama itu, Mas Robert itu kan tetangga pertama saya di Ya. Villa Mutiara. Nah, pertama kali saya ngelihat Mas Robert dan saya tahu Mas Robert kerja itu, yang ada di pikiran saya, ini kok tumben-tumbenan ya orang apa ya, ibaratnya biasanya kan yang kayak Mas Robert orang Cina itu biasanya bisnis sendiri ya. Iya. Nah ini kerja gitu loh. Nah ternyata setelah sekian bulan bertetangga, akhirnya dia memulai bisnis. Nah bisnisnya cupang lagi. Nah apa sih Mas sebenarnya yang menyebabkan Mas Robert itu akhirnya berpindah dari kerja di kantor terus bisnis sendiri? Jadi awal pertama jawabannya saya adalah pasti PSBB. Kenapa saya bilang PSBB? Ya semua terdampak dari PSBB lah awalnya. Cuman di mana saya harus move on ketika semua mengancam gitu kan. Nah, akhirnya apa yang bisa saya lakuin pada saat itu gitu kan? Karena sebelumnya saya background otomotif kan. Saya supervisor mobil Suzuki di Jatiasi. Nah, harus move on kemana gitu kan? Akhirnya saya berpikir karena kakak saya hobi cupang dan saya juga suka banget sama cupang. Dan temen juga udah mulai bisnis duluan, nah ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai saya putuskan, sebenarnya enggak termasuk dadakan sih ke tujuan berdagang cupang, bisnis cupang ini ya. Karena banyak opsi lain sebelumnya. Ada jasa pengiriman yang saya pertimbangin, tapi ketika lihat pasarnya hobi ini begitu kuat, saya langsung terjun gitu. Sempet sih saya tuh cek angin dulu lah, karena sebulan pertama saya buka toko ya tes pasar. Karena sebulan saya buka toko itu saya masih posisi kerja, dimana saya yakinin diri saya buat wah nih kayaknya enak pasarnya gitu. Dan kembali lagi hobi saya jalanin ini sebenarnya sih bisnis atau uang itu mengikuti, utamanya sih sebenarnya saya hobi sih. Jadi melakukannya semuanya karena hobi aja sih. Tapi beneran Mas, itu jujur itu? Jujur. Oh, soalnya saya baca di salah satu statusnya Mas Robert, intinya tuh setelah sekian lama saya kayak saya tuh selama ini udah totalitas loh sama perusahaan ini, tapi kok diginiin. Saya pernah baca yang kayak gitu tuh. Betul. Bukan karena itu tapi ya? Sebenarnya kalau keluh kesah dunia sales otomotif pasti semua sama. Oke. Pertama di sales otomotif tuh selalu setiap ngopi ngomongin bos. Jadi Itu kayaknya semua perusahaan sih. iya, semua perusahaan lah, kita tahu lah. Kecuali saya ya, saya aman ya. Karena Saya baik. posisinya sekarang saya justru mungkin yang diomongin. Oh iya benar. Mas, saya pernah lihat status Mas Robert tuh bukan supervisor loh, Iya, sales head. sales Ya kan? head, iya betul. Sebenarnya kalau supervisor sama sales head itu bedanya, kalau di Suzuki dia memang nyebut supervisor itu sales head. Kalau di Nissan itu supervisor. Kan sebelum di Suzuki saya di Nissan. Tapi itu berani banget sih Mas. Nah, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Ini juga mungkin bermanfaat buat geng kepo ya, karena saya nggak tahu ini Mas. Kan tadi Mas Robert bilang beberapa udah dipertimbangkan untuk dijadikan bisnis ya, tapi akhirnya memilih untuk bisnis cupang. Nah, pertimbangan apa yang membuat Mas Robert tuh yakin bahwasanya bisnis ini yang bisa ibaratnya menggantikan penghasilan bulanan dari pekerjaan sebelumnya? Nah, kenapa berani
Dan terus apa aja yang Mas Robert harus siapkan untuk memulai bisnis itu? Yang disiapin pasti mental sama modal. Oke, dua hal ya. Dua hal. Modal, mental. Modal. Ya intinya sebenarnya banyak opsi bisnis yang lain. Cuma kenapa ini? Ya alasan saya ini hobi. Kedua, kenapa kira-kira bisa menggantikan keuangan dari penghasilan saya sebelumnya? Karena saya orangnya karakternya begini, Mas. Saya itu kalau udah terjun di satu bidang, saya nggak mau jadi yang bontot atau nggak mau jadi yang tengah. Saya harus di paling nomor satu. Maunya di puncak. Jadi kalau saya udah terjun, saya udah tinggalin otomotif semua. Sampai konsumen saya tanya mobil sama saya langsung lempar. Bahkan beberapa saya nggak lempar, saya diemin. Lempar tuh maksudnya ke temen ya, saya oper. Jangan nanya gue lo. Jadi saya oper gitu kan. Jadi kalau saya orangnya kalau udah terjun di satu bidang, saya fokus di situ sampai saya menuju satu titik yang saya harus gapai. Jadi harus ada target kalau saya. Gimana pun caranya saya harus dapet gitu. Cukup ambisius sih awalnya gitu. Nah, saya yakin dengan enaknya ikan cupang itu gini hobinya ya. Ini sebenarnya nggak enak kalau ngomonginnya bisnis ya, sebenarnya hobi sih ya. Hobi. Cuman ini beralih ke mata pencarian. Memang kalau ikan cupang itu sempat ada yang ngomong kan, nanya sama saya, Mas ini kira-kira nanti ikan cupang kayak batu nggak ya musiman gitu kan? Nah iya tuh, monkey bisnis bukan? Nah jadi kalau saya lebih bicaranya gini, kalau batu kita punya dua batu, yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya merah. Nggak mungkin kedua batu itu digabungin jadi warnanya hijau merah. Iya. Kalau ikan cupang kita punya warna merah sama warna hijau, kita breed, kita kawinin, itu bisa gabung warna hijau merahnya. Walaupun butuh proses yang banyak tahapannya. Ada F1, F2, F3, F4 untuk jadiin warna yang kita mau cari itu. Tetapi itu tetap bisa dibuat ya. Dan unik ikan cupang ini dari 300 bahkan 700 anakan yang pernah saya tetesin dalam satu kali breeding. Jadi satu kali breeding itu 779. Satu ekor pun nggak ada yang sama dengan yang lainnya. Jadi pasti identik lah kayak sidik jari ya. Betul. Pasti beda dia. Betul. Itu unik dan nikmatnya itu. Kalau mungkin ada beberapa hobi yang main tumbuhan, saya sih nggak ini ya. Cuman kalau menurut saya tumbuhan itu nggak terlalu beda. Tapi ketika kita bicara ikan ini, dari sisik aja, dari ekor aja, dari kepala aja itu udah beda gitu. Enaknya di situ, genetiknya itu kuat dan kita memang ciptain genetik yang kira-kira ini gabung ini jadi ini gabung ini jadi itu gitu. Kenikmatannya di situ sih hobinya. Kalau saya sebagai breeder, karena saya nggak cuma seller tapi breeder juga, gitu. Jadi menurut saya ikan cupang nggak ada matinya lah, gas terus. Iya mas. Iya sih, tapi kalau nggak punya tekad kayak Mas Robert, nggak berani orang ya. Maksudnya kan itu kan kayak mainan kita waktu SD kan, atau SMP juga masih main. Terus juga kayak cuman diadu-adu doang. Nah ternyata juga saya baru tahu di ini nih, di standnya Beta Office ada yang 7 juta loh. Ada yang 7 juta. Nanti mungkin bisa dilihat di channelnya Beta Office untuk display yang ada di sini. Itu nah. Terus tapi nutup mas? Sampai detik ini saya udah berjalan hampir 4 bulan lebih ya. Dibilang nutup mungkin karena saya puterin lagi ke modal, jadi saya belum ambil untung sih. Cuma buat makan aja ya, maksudnya saya nggak yang sampai ngambil untung buat beli ini beli itu. Cicilan rumah aman lah ya? Aman lah. Itu intinya deh. Soalnya kan kita tahu cicilan rumah kita, maksudnya ya mirip-mirip lah. Oke. Aman. Kalau pertanyaan saya Mas Robert, kan Mas Robert kan hobinya cupang ya. Kalau misalkan nanti ke depan gitu, itu maksudnya kira-kira usahanya tuh apa akan tetap di cupang atau mungkin ada planning ke depan tuh mau usaha yang lain gitu?
Itu gimana tuh ke depannya? Menarik sih, menarik. Saya itu planningnya ditantang sama kakak ipar itu breed lele. Ya, jadi itu kemungkinan arah ke depan saya lele. Nah, ketika saya udah punya lahan yang cukup ya. Terus sempat ditantang juga discuss, cuman saya nggak cocok, susah lah kalau orang nggak suka ya. Discuss itu lumayan bagus sih discuss, cuman untuk breeding, untuk miara saya kurang suka aja gitu. Itu apa? Terus Itu lele. Diskus apa nih? discuss itu ikan hias yang Ikan hias. yang apa, yang dia gepeng panjang itu. Kayak arwana. Bukan, tapi. dia Kayak ini kayak layang, iya betul. Kayak layang. Oh. Dia ada Tapi ada namanya, gambarnya masih kayak. Oh iya. ada red melon. Saya ada. Oh iya. Diakuin bapak saya. Iya, ada. Iya, terus Lele. cita-cita lain saya main ikan air asin. Itu cita-cita saya. Bukan ikan asin ya. Bukan ikan asin, ikan air asin. ikan laut. Ikan laut. Itu cita-cita saya. Ya planningnya sih lele sama ikan air asin sih. Cuman kalau perawatannya lebih susah ya kalau yang ikan Pasti, laut ya. pasti. Itu perawatannya lumayan susah dan nyari ikannya juga nggak gampang kan. Berarti bakalan bisnis terus ya Mas ya? Sejauh ini yang Sejauh dipikirin, ini saya pikir bisnis. Sempat ditawarin balik ke otomotif tapi iya loh. enggak lah, Saya masih bingung loh, Mas Robert kan selalu nge-share foto lagi ngejual Iya, kemana, lagi salaman, mobil, ya kan? lagi salaman. Maksudnya berhasil kan? Iya. Kenapa Itu udah pasti kalau salaman udah pasti berhasil. Iya, kenapa tiba-tiba pindah itu loh? kan terkadang yang kita lihat di depan belum tentu di dalam. Iya sih. Iya sih, ya pokoknya kita mah sebagai tetangga, sebagai teman doain yang terbaik sih ya. Amin. Ya pokoknya jangan sampai ada tetangga yang berkurang lah. Oh iya Mas, tadi kan butuh mental sama modal ya. Mental Mas Robert udah sering lah karena experience-nya emang sebagai sales, jadi pasti berani, pasti punya tekad. Nah kalau modal nih, mungkin pada pengen tahu nih Mas, modalnya kalau yang Mas Robert habisin itu untuk bisa sampai jadi kayak sekarang itu berapa banyak? Kecil. Kecil tuh berapa? Kecilnya Mas Robert, gedenya kita ya Mas Ika. Awal itu di bawah 50 lah, di bawah 50. 40 bawah nyampe, Itu awalnya. Enggak, di bawah 40. 30. Iya, di bawah 30 lah, di bawah 30. Iya, masa di bawah sih? 20 nyampe 20. 25 Ya udah dari awal lagi 25. biar durasi. Oh iya 25 oke. Lumayan gede ya. 25 tapi udah sama toko. Makanya saya bilang saya masih Itu putar beli, terus. Hah? Tokonya beli. Enggak, toko sewa. Kalau mulai bisnis itu yang paling besar di mana? Tokonya apa bibitnya? Bisnis cupang ini? Bibit berjalan sih saya, mungkin toko kali ya awalnya. Bibit berjalan karena ketika udah jual saya ambil lagi yang mahal lagi, jual lagi ambil lagi yang mahal lagi, gitu. Toko berapa Mas toko? Toko setahun saya 10. 15-nya lagi buat Ya perlengkapan, gini-gini ya. peralatan sama ikan. saya tuh yang waktu ngelihat Mas Robert lagi bikin rak di rumah, saya kira tuh buat di toko. Maksudnya tempatnya kerja, kirain mau cuman buat pajangan supaya customernya, ternyata bisnis sendiri ya. Terus suka dukanya apa Mas? Ini kan mungkin melihatnya seneng aja nih karena sekarang ada yang 7 juta, ada yang 5 juta. Mungkin mereka taunya, penonton kita taunya ya udah untung aja terus lah, tapi kan pasti ada dukanya juga. Dukanya apa ya? Karena hobi mungkin ya, tapi nggak terlalu dirasain. Oke. Karena memang pertama hobinya ikan cupang ini, kedua memang saya hobinya jualan, jadi semua berjalan aja. Cuman mungkin yang saya rasain kalau orang yang nggak seperti saya ya, mungkin capek sih. Capek. Karena saya biasa tidur jam 1, bangun jam 6. Padahal waktu saya di otomotif itu ya paling jam 10 udah bisa tidur. Bangun lagi jam 7. Terus ya siang tiap hari kerjaannya ngopi, nongkrong, mantau pameran. Sekarang cuman
nyuci toples lagi, nyuci ember bak lagi. Tapi kalau yang buat orang-orang yang nggak hobi, biasanya yang paling berat bakalan di bagian mana mas? Kalau mau ngejalanin bisnis ini? Kayaknya boring menunggu anakannya jadi deh. Karena lumayan berat nunggu anakan jadi itu kan 4 bulanan. Bulan ya, Pak? Ya berbulan-bulan itu. Dan sedangkan dia dalam tahap berbulan-bulan itu nguras. Itu ya jadi mungkin Nguras kalau berat yang nguras ya. lumayan berat sih. Saya lihat kalau di garasinya Mas Robert aja baskomnya berapa itu kan? Iya. Lumayan Lebih dari lumayan. 10 itu ya? Lebih. Lebih dari 10, satu baskom isinya 700-an. Enggak, satu baskom itu paling 150-an. 150. Satu ember bak itu. Berarti bisa ada 1.500 itu ya di garasinya Mas Robert ya? Kurang lebih 5.000 kayaknya. 5.000 Totalan yang di rumah. sama yang di kamar-kamar ya? Iya. Oke, itu dukanya tuh. Jadi buat geng kepo kalau mau ngejalanin bisnis ini, kalau bukan hobi kayaknya bakalan berat, tapi kalau dijalanin sebagai hobi katanya Mas Robert ringan ya. Betul. Kalau sukanya Mas? Sukanya banyak sih karena memang hobi paling seneng itu kalau udah ngeliat ikan kita perubahan mutasinya ke arah yang saya mau. Oke. Jadi misalkan iya. ini kok belum keluar warna merahnya, kalau merahnya keluar di sini nih enak banget. Nah dia keluar warna merah itu puas Oh banget. gitu. Jadi Mas Robert tuh udah punya bayangan ya? Iya, betul. Ikan saya maunya ada coraknya di mana gitu. Betul. Udah ada gambaran. Dan ketika itu tercapai, itu yang paling bikin puas. Itu enak, terus kita foto itu yang enak. Berarti bukan pada saat dia terjual mahal. Itu juga happy sih. Ya itu juga happy ya. Cuman ketika itu terjual mahal, jatuhnya kita mikir lagi harus beli yang lebih bagus lagi nih gitu. Oh gitu. Jadi muternya gitu ya Mas Muter. ya? Ketika kita berhasil ngejual, itu sebenarnya buat modal kita beli bibit yang lebih bagus lagi. Betul. Kalau saya masih di tahap itu. Karena kita kan memang modalnya nggak gede kan. Cuman berusaha untuk memperbaiki ikan-ikan kita supaya lebih bagus aja sih. Nah, kalau Makanya boleh tahu omsetnya berapa Mas? omset. Bulanan mungkin atau enggak harian biar lebih enak. Oh ya harian aja. Harian berapa ya? Gope kali ya. Gope kali 30. Berapa? Tiga. Luar biasa. 15 ya? juta. Iya kan 15 ya? 15 juta. Itu gaji kita berapa bulan ya? Luar biasa. Tapi paling kecil berapa Mas? Oh harian nggak ada dijual juga ada sih. Jadi nggak semuanya ada juga. Ikan yang paling mahal yang Mas Robert jual berapa per ekor? Yang paling mahal Ekor saya pernah Mas jual jual Robert? Yang enggak spare ya. Yang nggak Istilahnya spare. apa spare kan? Kalau satu ekor kalau saya nggak lupa terakhir kan Blue Rim 1 juta tuh. Oke. Paling mahal kalau nggak salah ingat 1,5 juta deh pernah jual 1,5 1,5 juta. Bukannya kemarin ada yang merahnya banyak banget itu loh? Nggak ada ya? pasti lupa. Lupa Saking kayaknya. banyaknya. Takutnya lupa sih. Cuman Cuman yang spare lebih dari itu pernah? spare nggak. Tetap di bawah pokoknya masih di bawah 2 juta. Lumayan lah ya, tetap aja itu gede ya. Jadi, Cuman yang terakhir itu ya emang itu yang 1 juta itu Blue Rim. ini mengenai cupang nih Mas Robert nih. Iya. Apa kan saya pernah dengar cerita dari Mas Robert katanya itu apa bibitnya juga ada yang dari Medan ya? Betul. Nah, Luar negeri ada. oh gitu. Jadi selain dari Medan ada yang dari luar negeri juga ya? Iya biasanya kalau di luar daerah juga kita berteman sih ya karena memang bertemannya dari jejaring sosial juga kan. Kalau yang dari luar negeri kayak Thailand dan Vietnam juga kita ada. Cuman memang jujur saya cuma beli indukan sih. Kalau dari luar negeri karena tetap saya mau cetak lagi dan saya mau crossbreed lagi sama ikan dari lokal juga gitu karena menurut saya ikan-ikan lokal tuh sebenarnya lebih enak sih. Pribadi saya ya, tanggapan orang masing-masing. Tapi saya juga import juga. Saya punya ikan luar juga. Cuman menurut pribadi saya ikan lokal kita Lebih bagus. nggak kalah lah ya. Bagus juga kok. Gitu. Jadi di crossbreed antara punya luar sama punya lokal gitu. Total ya.
Total sih emang Mas Robert tuh orangnya ya karakter orang ulet lah ya. Dari awal tiba-tiba berarti udah berapa bulan Mas? 4 bulan setengah 4 bulan setengah ya? 4 bulan setengah. Udah cukup banyak juga IG-nya tuh kalau kalian lihat di Beta Office. Nah, mungkin sebelum terakhir nih Mas, saya penasaran. Itu yang ngasih nama Beta Office siapa ya? Dan kenapa ngasih nama itu buat mereknya Mas Robert? Ini kayaknya ada kaitan sama anak ya? Iya. Ini pertanyaan yang belum pernah ditanya orang sih, dan nggak pernah saya bincangkan juga sih. Tapi ada dong artinya. Ada. Ya kan? Sebenarnya logo kita ini awalnya ya emang istri, karena kalau saya orangnya nggak terlalu ribet dengan hal-hal seperti ini. Selama itu tidak berunsur negatif, contohnya kita bawa-bawa ya cross, terus kita bawa-bawa tengkorak atau pedang atau apa, saya sih aman gitu kan. Cuman memang logo itu istri yang mau. O-nya itu memang nama anak saya sih. Ozera. Iya, fish-nya itu ikan. Nama anak saya Ozera. Jadi Ozera sama ikan. Iya. Ikan ikan cupangnya Ozera lah gitu. Oh gitu. Terus dari bentuk logonya ikan cupangnya tumpah keluar gitu ya, dengan maksud ya mungkin penjualan kita, ikan kita selalu keluar terjual. Oke. Itu maksudnya iya, sih. Dia tumpah ikannya nih kalau kalian lihat. Nanti lihat di IG-nya deh biar lebih itu. Nih, Iya nih. Ikannya tumpah gitu. Jadi itu maksudnya supaya ikannya laku ya. laku terjual, selalu keluar gitu. Soalnya kenapa saya tanya kayak gitu? Karena Mas Robert itu ngasih nama anak juga kayaknya gabungan dari nama Mas Robert sama istri kan? Iya, yang nama Lovebird belakang. kan? Iya. Itu Hera Lovebird. Iya. Lovebird lagi, Love Robert. Iya, Ya kan bener ya? Iya, iya. Ternyata bener Mas. Saya kira saya doang yang mikir kayak gitu. Iya, jadi meaningful banget. Nah, mungkin kalian juga bisa catat Geng Kepo kalau mau bikin nama atau logo juga harus ada maknanya supaya pas ngejalannya juga enjoy dan kebayang sama cita-citanya, sama doanya, sama harapannya gitu. Terakhir Mas Bert, Ya. pesan buat Geng Kepo yang pengen memulai bisnis cupang nih apa nih? Kira-kira yang perlu mereka catat dan mereka lakukan? Ada nggak? Mungkin 3 aja deh, biar mereka nggak pusing. 3. Pertama, sabar. Sabar sih ya, harus sabar. Karena ini makhluk hidup, bukannya ciptaan tangan kita, karena ciptaan tangan Tuhan kan. Kedua, jalaninnya dengan hobi sih, jangan tujuannya materi ya. Karena kalau tujuannya materi, kita pasti dikejar-kejar dengan harus jual segini, tapi jalaninnya dengan hobi. Karena ikan ini kan makhluk hidup, ketika kita kasih yang terbaik, dia juga pasti mutasi warnanya dengan terbaik juga buat kita. Dia ada ikatan cinta. Betul. Karena Kayak emang harus sinetron yang lagi. harus hobi sih. Ketiga apa ya? Paling terus berusaha sih, jangan patah semangat sih. Karena nggak gampang juga buat beberapa orang ya. Karena katanya orang tuh main ikan itu tangan-tanganan. Ada yang bisa jadi, ada yang nggak bisa. Jadi terus coba, terus improve, terus analisa. Itu yang sampai saat ini masih saya lakuin. Itu aja sih. Jadi ada 3. Yang pertama sabar, yang kedua jalani dengan hobi, yang ketiga terus berusaha. Iya bagus ya. Support keluarga juga penting kayaknya Mas ya. Support keluarga penting. Soalnya Mas Robert sangat disupport juga sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya juga. Support tetangga juga penting. Penting banget. Kalau nggak bahaya. Apanya dia baik sekali. Baik sekali. Kita pernah dikasih satu gang tuh, dikasih ikan setoples. Isinya 1, tapi toplesnya gede. Ya Mas Dika ya. Kalau saya banyak. Terus karena kita bingung dipajang doang, akhirnya sempat diadu nih Mas Dika sama siapa waktu itu. Mas Adit. Dikiranya cowok cewek, padahal cowok dua-duanya ya. Iya, Jantan dua-duanya ya. Oke gitu aja kayaknya Geng Kepo. Dari Mas Dika ada yang mau ditanya lagi? Nah, itu aja. Cukup ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin mau menjalani bisnis cupang. Kalian lagi nyari-nyari referensi.
Sebenarnya hal-hal teknisnya nggak kita terlalu bahas di sini ya. Kita lebih ke motivasinya. Mungkin nanti kalau pengen tahu lebih lanjut bisa follow IG-nya Beta Office, bisa DM di situ atau datang ke tokonya langsung juga bisa. Free konsultasi ya Mas ya. Free konsultasi Siap. aja. Yang penting habis itu beli. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, minta tolong di like dan di share. Kalau kalian punya pengalaman juga tentang bisnis cupang, minta tolong di komen ya di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten di Yoga Kepoin, tolong di subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam kepo.